Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat limpahan dan rahmatnya lah sehingga kita masih sempat melakukan perkuliahan saat ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan dari hasil kelompok kami tentang manusia dan pendidikan. Yang pertama, pengertian hakikat manusia. Hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia. Pengertian hakikat manusia berkenaan dengan prinsip adanya manusia. Dengan kata lain, pengertian hakikat manusia adalah seperangkat gagasan tentang sesuatu yang olehnya manusia memiliki karakteristik yang khas dan memiliki martabat yang khusus. Makhluk Tuhan yang bernama manusia ini memiliki beberapa hakikat. Adapun hakikat-hakikatnya, yang pertama, manusia makhluk berpengetahuan. Seperti yang kita ketahui, bahwa manusia adalah makhluk yang berbeda dengan makhluk yang lainnya. Manusia lahir dengan potensi kodratnya dan mempunyai kesadaran, yaitu cipta, rasa, dan karsa, di mana cipta merupakan kemampuan spiritual yang secara khusus mempersoalkan tentang nilai kebenaran, atau cipta merupakan akal yang dimiliki oleh manusia. Rasa adalah kemampuan spiritual yang secara khusus mempersoalkan tentang nilai keindahan, atau rasa juga dapat disebut sebagai perasaan yang dimiliki oleh manusia. Selanjutnya, karsa. Karsa adalah kemampuan spiritual yang secara khusus mempersoalkan tentang nilai kebaikan, atau karsa dapat pula disebut sebagai kemauan yang dimiliki oleh manusia. Dengan ketiga potensinya itu, manusia selalu terdorong untuk ingin tahu, bahkan mendapatkan nilai-nilai kebenaran, keindahan, dan kebaikan yang terkandung di dalam segala sesuatu yang ada. Ketiga jenis ini dibingkai dalam satu ikatan sistem. Selanjutnya dijadikan landasan dasar untuk mendirikan filsafat hidup, menentukan pedoman hidup, dan mengatur sikap dan perilaku hidup agar senantiasa terarah ke pencapaian tujuan pendidikan. Selanjutnya, manusia makhluk berpendidikan. Seperti yang kita ketahui, dengan kemampuan pengetahuan yang benar, manusia berusaha menjaga dan mengembangkan kelangsungan kehidupannya. Manusia berusaha mengamalkan pengetahuannya di dalam perilaku sehari-hari. Adapun tanggung jawab yang dimiliki oleh manusia adalah berupa nilai keadilan, adil terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia, dan lebih-lebih adil terhadap alam, di mana hidup dan kehidupan ini berlangsung. Karena tanpa diri atau kepribadian, seorang manusia tidak mungkin bisa memerankan arti dan fungsi sebagai manusia. Tanpa sesama manusia, seseorang tidak mungkin mampu berada dan melangsungkan keberadaannya. Dan lebih-lebih, tanpa potensi alam, manusia siapapun tidak mungkin berada. Sebagaimana yang kita ketahui, manusia dan pendidikan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena pendidikan ada karena manusia, dan manusia ada karena pendidikan. Selanjutnya, manusia makhluk berkebudayaan. Dengan kegiatan pendidikan dan pembelajaran secara terus-menerus, menghasilkan ilmu pengetahuan yang syarat dengan nilai kebenaran baik yang universal abstrak maupun teoritis yang praktis. Nilai kebenaran ini selanjutnya mendorong terbentuknya sikap perilaku arif dan berkeadilan. Lebih lanjut, dengan sikap dan perilaku tersebut, manusia membangun kebudayaan dan peradabannya.
kebudayaan, apakah yang material ataupun yang spiritual, adalah upaya manusia untuk mengubah dan membangun keterhubungan berimbang baik secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal, dengan sikap terdidiknya, manusia mendukung kodrat untuk senantiasa terdorong dan membangun hubungan dengan diri sendiri dan sesamanya secara berkeadilan. Selanjutnya, aspek-aspek hakikat manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Tuhan. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Kitab suci menerangkan bahwa manusia berasal dari tanah dengan mempergunakan bermacam-macam istilah seperti turab dan sualah. Manusia adalah subjek yang memiliki kesadaran dan penyadaran diri. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk individu. Sebagaimana yang Anda alami, bahwa manusia menyadari keberadaan dirinya sendiri. Kesadaran manusia akan dirinya sendiri merupakan perwujudan individualitas manusia. Manusia sebagai individu atau sebagai pribadi merupakan kenyataan yang paling real dalam kesadaran manusia. Sebagai individu, manusia adalah satu kesatuan yang tak dapat dibagi. Sebagai individu, manusia adalah satu kesatuan yang tak dapat dibagi antara aspek badani dan rohani. Sebagai contohnya, pernahkah Anda melihat manusia atau anak yang kembar siam? Manusia kembar siam sekalipun tak pernah memiliki kesamaan dan secara berkeseluruhan. Setiap manusia mempunyai dunianya sendiri, tujuan hidupnya sendiri. Selanjutnya, manusia makhluk beragama. Aspek keberagaman merupakan salah satu karakteristik esensial eksistensi manusia yang terungkap dalam bentuk pengakuan atau keyakinan akan kebenaran suatu agama yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Selanjutnya, hakikat manusia dalam perspektif pendidikan. Meskipun disadari pengetahuan itu penting, namun masih sering muncul pertanyaan, untuk apakah manusia memerlukan pendidikan? Bukankah tanpa pengetahuan, manusia juga bisa hidup? Bagi manusia, kegiatan mengetahui merupakan kegiatan yang secara hakiki melekat pada cara beradanya sebagai manusia. Dalam arti sempit, pengetahuan hanya dimiliki oleh makhluk yang bernama manusia. Memang ada yang berpendapat berdasarkan instingnya, binatang memiliki pengetahuan. Misalnya saja, setiap binatang tahu akan ada bahaya yang mengancam dirinya atau ada makanan yang bisa disantap. Namun manusia tidak dapat hidup berdasarkan instingnya saja. Walau kadang-kadang juga ada manusia yang memiliki insting yang kuat. Manusia memiliki pengetahuan yang didasarkan atas insting yang sangat terbatas. Oleh karena manusia merupakan satu-satunya makhluk ciptaan Allah yang diberi akal, maka ia dapat memperoleh pengetahuan tentang segala hal. Hebatnya lagi, manusia tidak saja mampu memperoleh pengetahuan yang diperlukan dalam hidupnya, tetapi juga mampu mengembangkannya menjadi beraneka ragam pengetahuan. Manusia dan pendidikan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa manusia, pendidikan tidak mungkin ada. Tanpa pendidikan, manusia menjadi makhluk yang tidak dapat memanusiakan manusia. Pendidikan ada di mana-mana. Dengan pendidikan, kehidupan manusia lebih berbudaya, kreatif, dan kritis. Selanjutnya, asas yang mendasari bahwa manusia itu dapat dididik.
Yang pertama, asas potensialitas. Manusia memiliki potensi untuk dapat dididik, karena secara fitrah, manusia dikaruniai akal dan pikiran yang mampu menyerap informasi yang masuk sebagai sebuah sensasi dari panca indera dan mengolahnya menjadi suatu persepsi dan diimplementasikan dalam tindakan. Selanjutnya, asas dinamika. Manusia selalu aktif baik dalam aspek fisiologi maupun spiritualnya. Ia selalu menginginkan dan mengejar segala hal yang lebih dari apa yang telah ada atau yang telah dicapainya. Jika ditinjau dari sudut pendidikan dilakukan dalam rangka membantu manusia agar menjadi manusia yang ideal. Selanjutnya, asas individualitas. Sebagai individu, manusia memiliki unsur kediri-sendirian. Ia berbeda dari yang lainnya dan memiliki keinginan untuk menjadi seseorang sesuai keinginan dirinya sendiri. Meskipun ia bergaul dengan sesamanya, ia akan tetap menjadi dirinya sendiri. Selanjutnya, asas sosialitas. Sebagai makhluk sosial, manusia hidup bersama dengan manusia yang lainnya. Dalam kehidupan bersama dengan sesamanya ini akan terjadi hubungan timbal balik. Setiap individu akan menerima pengaruh dari individu yang lainnya. Selanjutnya, asas moralitas. Manusia memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang tidak baik. Pada dasarnya, ia berpotensi untuk berperilaku baik atas dasar kebebasan dan tanggung jawabnya. Selanjutnya, eksistensi manusia menurut filsafat Yunani dan abad pertengahan. Yang pertama, menurut filsuf Yunani yang dikemukakan oleh Socrates. Socrates adalah orang yang pertama kali memperkenalkan metode dialog dan induksi. Ia juga berpendapat bahwa tujuan tertinggi kehidupan manusia adalah mencapai kebahagiaan. Menurutnya, jiwa adalah inti kepribadian manusia. Kebahagiaan dapat dicapai dengan melakukan keutamaan, yaitu hidup sesuai dengan nilai-nilai moral yang utama. Selanjutnya, menurut Plato. Filsafat manusia Plato bersifat dualistis. Jiwa itu paling utama, dipenjarakan dalam tubuh. Uraian-uraian Plato harus dimengerti sebagai usaha berbentuk sastra untuk mengungkapkan suatu intuisi tentang hakikat manusia. Tetapi juga dalam usaha-usaha lainnya, Plato tidak seluruhnya luput dari dualisme. Umpamanya dalam perumpamaan tentang penunggang kuda dan kudanya, atau tentang manusia bersayap yang kehilangan sayap-sayapnya. Selanjutnya, menurut Aristoteles. Aristoteles menentang dualisme Plato tentang manusia. Sebenarnya, bukan hanya pandangan Plato mengenai manusia yang ditentangnya. Ia mengembangkan juga apa yang dinamakan hailemorfisme. Artinya, ia beranggapan bahwa apa saja yang kita jumpai di bumi ini secara terpadu merupakan pengejawantahan material sana-sini dari bentuk-bentuk yang sama. Seperti halnya pohon cemara, sapi, dan manusia. Selanjutnya, filsafat Barat abad pertengahan. Yang pertama yang dikemukakan oleh Augustinus. Augustinus lahir dan hidup dalam kondisi zaman yang sudah berkembang. Filsafat manusia muncul dalam karya Augustinus ini saat ia memandang manusia sebagai ciptaan Allah. Dalam hal ini, ia menentang ajaran Neoplatonisme yang tidak memakai istilah penciptaan, tidak membicarakan Allah sebagai penciptanya, dan yang tidak sanggup membedakan ciptaan dengan penciptanya. Selanjutnya, menurut Thomas Aquinas. Thomas sangatlah menekankan bahwa manusia adalah suatu kesatuan yang terdiri dari jiwa dan badan. Plato menganggap jiwa sebagai sesuatu yang berdiri sendiri,
sebuah substansi lengkap yang ada di dalam penjara tubuh jasmani manusia. Melawan anggapan Plato ini, Thomas mengajarkan bahwa pertautan antara jiwa dan tubuh manusia harus dilihat antara tubuh dan materi, atau hubungan jiwa dengan badan bisa dilihat dari hubungan antara aktus dan potensi bakat. Jadi menurut Thomas, manusia tersebut merupakan satu substansi saja. Selanjutnya, filsafat barat modern. Yang pertama menurut Rene Descartes. Rene Descartes tentang manusia sesuai dengan pandangannya yang dualistis mengenai keterpisahan antara substansi rohani dan substansi bendawi. Manusia terdiri dari kedua substansi tersebut. Jiwa adalah pemikiran dan tubuh adalah keleluasan. Selanjutnya menurut Karl Marx. Konsep Marx tentang manusia diuraikan dengan sangat baik oleh Erich Fromm. Potensi manusia bagi Marx adalah potensi yang diterima begitu saja. Manusia sekarang, sebagaimana manusia zaman dahulu, adalah materi mentah yang manusiawi dan tidak dapat diubah, karena struktur otaknya tetap sama sejak awal ditorehkannya sejarah. Selanjutnya, eksistensi manusia menurut filsafat Islam yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama, Al-Kindi. Al-Kindi adalah seorang filosof muslim pertama. Menurutnya, jiwa rasional atau akal dibagi menjadi akal yang selalu aktif. Akal ini merupakan akal pertama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, akal potensial, yaitu kesiapan yang ada pada manusia untuk memahami hal-hal yang rasional. Akal yang berubah di dalam jiwa dari potensi menjadi aktual. Akal ini disebut sebagai akal kepemilikan dan akal mustafaz, yang berarti bahwa awalnya ia tidak menjadi milik jiwa, kemudian menjadi miliknya. Akal lahir, yaitu jika akal serius memahami hal-hal yang rasional atau mengubahnya menjadi yang lain, maka pada saat itu ia disebut akal lahir. Manusia terkadang mengalami kesedihan. Menurut Al-Kindi dalam bukunya Kiat Melawan Kesedihan, kesedihan merupakan gangguan psikis yang terjadi karena kehilangan hal-hal yang dicintai dan yang diinginkan. Selanjutnya menurut Al-Farabi. Al-Farabi merupakan maha guru kedua setelah guru pertama Aristoteles. Ia merupakan ahli filsafat ternama yang mengarang buku Ara Ahmadina Al-Fadilah. Menurutnya, manusia terdiri dari badan dan jiwa. Manusia dikatakan menjadi sempurna bila menjadi makhluk yang bertindak. Anggota tubuh manusia merupakan perantara untuk menjalankan kehendak jiwa. Ia juga membagi 3 jenis jiwa, yaitu jiwa tumbuhan, hewan, dan manusia. Selanjutnya, menurut Ibnu Sina. Dalam kaitan dengan eksistensi manusia, Ibnu Sina memberikan perhatian yang khusus terhadap eksistensi jiwa manusia. Kontribusi Ibnu Sina dalam soal kejiwaan tidak dapat diremehkan, baik pada pemikiran dunia Arab sejak abad ke-10 Masehi sampai akhir abad ke-19 Masehi. Lapangan kejiwaan dari Ibnu Sina lebih banyak menarik perhatian pembahasan modern dari segi-segi filsafatnya, antara lain berupa penerbitan buku-buku karangannya, serta kupasan-kupasan serta tinjauan terhadap pandangan-pandangan Ibnu Sina tentang kejiwaan. Selanjutnya menurut Jalaluddin Rumi. Rumi lahir di Balkh. Ia lebih dikenal sebagai mistikus Islam. Menurut Rumi, tujuan utama penciptaan terpenuhi melalui diri para nabi dan orang-orang suci. Dan Rumi membagi akal menjadi 2, yaitu akal parsial dan akal universal.
Akal universal pada esensinya satu, tetapi setiap nabi dan orang-orang suci memiliki derajatnya masing-masing. Setiap besar manusia atau sebagian besar manusia tidak sampai pada akal ini karena akal mereka terselimuti oleh kegelapan nafsu. Rumi juga percaya akan hubungan antara roh, akal, dan nafs. Roh memiliki wilayah yang paling luas, mencakup keseluruhan realitas dalam batin manusia, yaitu akal, berada di bawah kekuatan pemahaman roh, dan hati menggarisi kesadaran yang bersumber dari roh, khususnya kesadaran Tuhan. Selanjutnya menurut Mulla Sadra. Mulla Sadra adalah seorang ahli filsafat Persia yang ternama. Ia mensintesiskan filsafat, tasawuf, kalam, dan syair syar'i. Mulla Sadra merupakan pendiri mazhab Muta'alifin. Tujuan pendidikan menurut Mulla Sadra adalah penyempurnaan jiwa untuk mendapatkan pengetahuan tentang Tuhan. Teorinya juga disebut sebagai harakat al-wujud. Teori ini menyatakan bahwa manusia mengalami perubahan wujud dari kondisi mineral menjadi tumbuhan, dari tumbuhan menjadi binatang, dari binatang menjadi manusia, dari manusia biasa menuju tahap malaikat, dari tahap malaikat menuju tahap Tuhan. Pencapaian tahap sampai ke tahap tertinggi dicapai melalui proses pendidikan. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia dan pendidikan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena dengan pendidikan, kehidupan manusia dapat menjadi lebih berbudaya, kreatif, dan kritis. Dan juga manusia merupakan makhluk yang labil, melakukan sesuatu sesuai kemauannya. Sedangkan makhluk yang lainnya merupakan makhluk yang stabil. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.